Saudara, selamat berjumpa kembali dalam PA GKI Salatiga bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung. Mari kita siapkan diri kita untuk ber-PA bersama. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala pengasihan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Bersyukur untuk firman yang selalu dekat dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Tuhan menolong setiap kami untuk boleh memahami firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Kami boleh merubah hidup kami, diri kami menjadi lebih baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah setiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan mendasari PA kita kali ini adalah dalam Mika pasal 3 ayat 5-12. Saya akan membacakannya. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka akan menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu, hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamannya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan yang berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Demikianlah firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan, saudara. Tema PA kita kali ini adalah suap, merusak diri dan sesama.
Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suap itu kan artinya adalah kita memakan misalkan nasi gitu ya dengan tangan, menggunakan tangan kita, lalu kita menyuap pada mulut kita sendiri atau menyuapi pada mulut orang lain ataupun anak kita, begitu ya. Tapi dalam pengertian PA kali ini, suap ini dalam arti kita memberikan atau memberikan uang atau barang untuk bisa sebagai sogokan. Kita menyogok orang untuk bisa melakukan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, saudara, dalam sebuah perlombaan ketika salah seorang yang ikut lomba itu ingin menang, dia tahu kemampuannya tidak akan menjadikan dia sebagai pemenang. Akhirnya dia datang diam-diam kepada beberapa juri, lalu dia menyuap, memberikan uang ataupun hadiah kepada juri itu untuk memenangkan dia, supaya dia nantinya akhirnya akan menjadi seorang pemenang. Ataupun kita mengenalnya juga dengan kata lain gratifikasi gitu ya, yang biasanya dilakukan oleh beberapa orang ya karena mereka menerima sebuah suapan, mereka menggunakan uang yang bukan hak mereka. Nah, saudara, ternyata dari dulu aksi suap itu sudah terjadi, apalagi khususnya zaman Mika ini. Mika adalah seorang nabi pada zaman di wilayah selatan Yehuda. Dia melihat bagaimana pemimpin-pemimpin dan juga nabi-nabi bukannya mengajarkan kebenaran kepada umat, ya, tetapi mereka malah membiarkan umat hidup dalam dosa. Seharusnya mereka memimpin umat untuk hidup dalam keadilan, tetapi ternyata prakteknya ketidakadilan terjadi di mana-mana. Seharusnya mereka menanamkan kebaikan, tapi mereka membuat kehidupan menjadi buruk di hadapan Tuhan. Dan seharusnya mereka memimpin umat untuk semakin dekat dengan Allah, tetapi yang terjadi adalah umat semakin jauh daripada Allah. Bahkan di ayat yang 11 dikatakan secara jelas bahwa para pemimpin memutuskan hukum itu karena suap. Para imam mengajarkan itu karena uang, ya, karena bayaran. Nabi menenung itu karena uang. Dan hal inilah yang memperlihatkan bahwa pemimpin-pemimpin itu melakukan suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mereka merasa kalau ada orang datang kepada mereka lalu memberikan sesuatu untuk dikunyah gitu ya, maka mereka akan menyerukan perdamaian. Tapi kalau mereka didatangi orang yang tidak memberikan mereka sesuatu untuk dikunyah, maka mereka akan mengabarkan atau menyerukan tentang hal peperangan. Sesuatu untuk dikunyah ini adalah sebuah penggambaran tentang pemberian, baik itu berupa uang ataupun barang, sesuatu yang disenangi oleh pemimpin itu, sesuatu yang mendatangkan kepuasan secara pribadi. Nah, biasanya kalau hal ini yang terjadi, maka orang miskinlah yang menjadi korbannya, karena mereka tidak memiliki banyak uang ataupun barang yang baik untuk bisa diberikan sebagai suap kepada para pemimpin ataupun nabi-nabi tersebut. Pemimpin-pemimpin harusnya hadir untuk menolong umat, tapi ini justru terlihat sebaliknya. Mereka mengorbankan umat, mereka melakukan semua itu untuk bisa memuaskan diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri. Dari bacaan kita ini kita bisa melihat bahwa Allah tidak berkenan kepada mereka yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Dan kita bisa melihat bagaimana Allah memberikan sebuah pembelajaran kepada mereka yang melakukan hal yang tidak baik. Dikatakan bahwa hari mereka akan menjadi malam yang gelap, tidak ada matahari dan suram. Bahkan mereka akan dipermalukan sebab Allah tidak akan menjawab doa ataupun seruan mereka. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah sudah tidak lagi mau hidup bersama-sama dengan mereka karena mereka melakukan apa yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Bukan hanya sekedar itu, saudara, ternyata di ayat 12 ya,
itu kita melihat bahwa bukan hanya para pemimpin atau nabi-nabi palsu itu yang mendapatkan dampak negatif dari perbuatan mereka, tetapi ternyata seluruh bangsa juga mendapatkannya. Ayat 12 dikatakan, sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Seluruh bangsa akan mengalami sebuah kehancuran. Dan kita dapat memahami saat ini, ya, ternyata baik itu menyuap, memberikan suap, ataupun menerima suap, ya, itu sama-sama adalah tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan baiknya kita bersikap adil dan benar di hadapan Allah dan juga sesama. Kita sebagai pemimpin keluarga ataupun pemimpin gereja ataupun pemimpin di mana kita bekerja dan berkarya, kita belajar untuk boleh bersikap benar, baik, dan adil, punya integritas, supaya hidup kita boleh berkenan di hadapan Allah dan diberkati oleh Allah. Nah, saudara, setelah ini kita akan bersama-sama berdiskusi, ya, mungkin saudara bersama dengan keluarga saudara, kita berdiskusi sesuai dengan panduan diskusi yang ada di Warta Jemaat. Yang pertama adalah apa yang Anda rasakan setelah memahami betapa seriusnya sikap Allah pada pemimpin yang menerima suap. Lalu yang kedua, bagaimana Anda mengaplikasikan dalam konteks sederhana tentang mengatasi praktek suap. Yang ketiga, suap adalah salah satu contoh hidup tak berintegritas. Sebutkan hal lain yang menurut Anda merupakan perbuatan yang tidak berintegritas. Baik, saudara, nanti saudara bersama-sama akan berdiskusi di dalam keluarga, ataupun kalau saudara sendirian untuk ber-PA ini, saudara juga boleh menjawab pertanyaan ini untuk bisa memahami dan mendalami PA kita pada kesempatan kali ini. Dan sebelumnya kita akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah kami yang baik, untuk firman Tuhan yang selalu setia mendampingi kehidupan kami, yang mengajarkan kami apa yang baik dan membuat kami untuk boleh berhati-hati menjauhkan diri ataupun menghindari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa hal suap menyuap itu ada di sekitar kami, namun biarlah Tuhan menolong kami untuk tetap hidup dalam kebenaran, dalam kebaikan dan juga keadilan di dalam kehidupan kami bersama. Baik sebagai seorang pemimpin di keluarga, baik sebagai seorang pemimpin di gereja, ataupun seorang pemimpin di tempat kami berkarya dan bekerja. Tuhan menolong dan memampukan kami. Berkati juga diskusi-diskusi yang akan kami lakukan di setiap tempat dimanapun kami berada. Biarlah itu berkenan kepadamu dan menambah lagi pengetahuan dan pendalaman kami tentang firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan kesehatan, dengan berkat yang daripada Tuhan, dengan kasih setiamu, yang pasti akan selalu menuntun perjalanan hidup kami untuk menjadi lebih baik. Mohon ampun untuk setiap dosa dan segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati.